Bab 296, kamu hidup. Senja jatuh, tetapi itu tidak bisa menggelapkan kegembiraan yang melonjak di hati Bai Xiaochun. Terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri, dia duduk bersila di atas pedang darah, menunjuk saat dia berkata, tangkap mereka, nak. Dia merasa luar biasa dalam, luar, dan juga kuat. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali kejadian kejatuhan pedang jurang, di mana dia memimpin murid-murid Sekte Stream Roh untuk mengambil semua pintu masuk ke dalam pedang. Kenangan yang luar biasa, pikirnya, mendesah. Tetapi kemudian dia ingat bagaimana, setelah dia membantu semua murid memasuki pedang, dia akhirnya ditangkap sendirian di luar. Aku seharusnya tidak membawa sial sendiri. Tetapi sekali lagi, hal-hal berbeda dalam situasi ini. Aku memiliki 200 kultivator yang kuat dan kuat. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun memandang sekeliling pada orang-orang di sekitarnya. Su Xiaoshan sangat mengesankan, dengan bola-bola racun bercahaya menggantung di sekujur tubuhnya, siap untuk dibuang pada saat itu juga. Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi menyetujui. Bei Hanlai telah berubah juga. Meskipun dia terlihat sama, dia telah belajar untuk tersenyum. Adapun Jialai dan Guru Dewa Diviner, mereka adalah pembudidaya sekte aliran darah, dan telah menakutkan untuk memulai. Namun, seiring bulan-bulan berlalu, mereka menjadi semakin menakutkan. Jika keempat orang itu mengalami perubahan seperti itu, tidak perlu bahkan menyebutkan orang lain. Sebagian besar dari mereka datang untuk menyerupai Bai Xiaochun dalam banyak hal. Biasanya, mereka menghabiskan waktu dengan tertawa dan tersenyum, dan meskipun mereka takut mati sampai batas tertentu, ketika mereka perlu bertarung. Mereka mengeluarkan asap racun dan bertarung dengan ganas. Hanya dengan melihat semua orang di sekitarnya menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas secara emosional. Berkat kepemimpinan aku, saudara dan saudari ini akhirnya menyadari bahwa para kultivator harus menghargai kehidupan. Selama kamu memiliki hidupmu, kamu memiliki segalanya. Sambil mendesah lagi, dia menamparkan tasnya untuk memegang dan mengeluarkan kura-kura kecil itu untuk digoyang seperti biasanya. Selama bulan-bulan sebelumnya, dia meluangkan waktu setiap hari untuk mengguncang kura-kura seperti boneka kain. Dia bahkan datang untuk menemukan bahwa suara tungkai dan kepala kura-kura mengetuk cangkangnya sangat menyenangkan bagi telinga. Kadang-kadang, aroma wangi akan menguar setelah sedikit mengetuk, yang akan menyebabkan sejumlah besar energi spiritual mengalir ke arahnya. Karena itu, kultivasi Bai Xiaochun meningkat setiap hari. Pengikutnya juga mendapat manfaat dari masuknya energi spiritual. Bagaimanapun, kura-kura terkutuk ini memiliki kegunaan. Dia menatap kura-kura itu, pada kepala dan anggota tubuhnya yang menonjol, dan ekornya yang kekar, dan memberinya goyangan yang kuat lagi. Saat itulah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang keliru tentang itu. Suara ketukannya berbeda dari sebelumnya, dan ekstremitas kura-kura itu semua tampak lebih kaku dari sebelumnya. Hah! Terkejut, Bai Xiaochun mengguncang kura-kura lebih keras. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, ekstremitas yang kaku menjadi longgar sekali lagi, dan suara ketukan kembali normal. Senang, Bai Xiaochun melanjutkan untuk menyelesaikan sesi kultivasinya. Sore berikutnya, dia memimpin rombongannya terbang di sepanjang wilayah garis depan. Itu adalah area yang luas, dan itu, ditambah dengan ketenarannya yang termasyhur. Membuatnya sedemikian rupa sehingga mereka sering pergi berhari-hari tanpa bertemu dengan para pembudidaya sekte aliran sekte yang mendalam. Bai Xiaochun mulai bosan. Suatu hari, dia melihat Su Xiaoshan dan Bei Hanlai saling membual tentang prestasi mereka dalam pertempuran. Bai Xiaochun tertarik untuk melompat ke dalam percakapan, tetapi kemudian dia menyadari bahwa mereka benar-benar menatapnya dengan sembunyi-sembunyi dan sengaja mengabaikannya. Tidak terlalu senang, dia mendengus dan mempertimbangkan mengurangi pasokan bola bercahaya sebesar 70%.
Pada saat yang sama, dia tanpa sadar mengguncang kura-kura kecil itu bolak-balik seperti biasanya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Hei, mengapa suaranya berbeda? Sambil memandangi kura-kura itu, dia menyentuhnya beberapa kali dengan jarinya dan mendapati bahwa, sekali lagi, mereka telah berubah kaku. Siapa yang tahu sudah berapa lama kura-kura kecil ini mati? Kasihan sekali, tungkainya bahkan mulai menegang sekarang. Setelah beberapa pemikiran, ia memutuskan bahwa ia harus mencoba membantu kura-kura. Lagi pula, meskipun sudah mati, sudah banyak bantuan untuk kultivasinya selama setengah tahun terakhir. Mencengkeram cangkangnya dengan erat, dia mulai mengocoknya sekuat mungkin. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan mengguncangnya jauh lebih cepat dari biasanya. Dalam waktu beberapa saat, aroma harum sekali lagi muncul, dan energi spiritual langit dan bumi mulai mengalir deras. Namun, Bai Xiaochun belum selesai. Dia terus mengguncang kura-kura itu sekuat yang dia bisa, bertekad untuk membuat tubuhnya melonggarkan lagi. Proses ini berlangsung selama waktu yang dibutuhkan 3 batang dupa untuk dibakar. Akhirnya, tubuh kura-kura kecil sekali lagi lepas, dan senyum muncul di wajah Bai Xiaochun. Jika rohmu ada di surga di suatu tempat, tidak perlu bagimu untuk berterima kasih padaku. Aku akan membantu kamu tetap longgar selama mungkin. Aku akan memastikan bahwa tubuh kedagingan kamu tidak membusuk, tidak untuk selamanya. Sebelum dia selesai berbicara, kura-kura itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Pupilnya tampak berputar, namun, masih mungkin untuk melihat kebencian dan kegilaan di matanya ketika tiba-tiba membuka mulutnya dan membentak tangan Bai Xiaochun. Terkejut, Bai Xiaochun segera menjatuhkan kura-kura dan menarik tangannya kembali. Gigitan kura-kura itu sepertinya dipicu oleh kebencian yang tak terlukiskan. Ketika rahangnya tertutup ke udara, suara gertakan terdengar yang mengejutkan semua pembudidaya di daerah tersebut. Bai Xiaochun merasa seperti kulit kepalanya akan meledak. Jika kura-kura itu berhasil menggigit salah satu jarinya, itu pasti akan menghancurkan tulang-tulangnya. Bahkan tubuh iblis surgawinya tidak tahan dengan kekuatan gertakan seperti itu. Kamu hidup, kamu tidak mati. Bai Xiaochun mundur, tidak percaya bermain di wajahnya. Dia telah mempelajari kura-kura itu untuk waktu yang sangat lama, dan tidak pernah mendeteksi adanya kekuatan hidup sama sekali. Itu pasti mayat sebelumnya, tetapi pada saat ini, itu masih hidup. Kepala Bai Xiaochun berputar, dan matanya membelalak penuh keraguan. Kura-kura sedikit terhuyung-huyung saat terbang ke udara untuk mengapung di depan Bai Xiaochun. Anggota tubuhnya gemetar, dan matanya merah. Rupanya, itu bekerja keras untuk tidak pingsan. Menatap Bai Xiaochun, melolong, kamu yang mati. Seluruh keluargamu mati, seluruh sekte kamu sudah mati. Semua orang yang bernama Bai sudah mati. Aku benci kamu, brengsek. Petik 2 titik titik. Para pembudidaya dari 2 sekte semua melihat dengan kaget. Mereka akrab dengan kura-kura kecil itu, mereka semua ingat melihat Bai Xiaochun mengguncangnya selama beberapa bulan terakhir, menyebabkan energi langit dan bumi mengalir deras. Tapi sekarang, kura-kura kecil itu benar-benar hidup. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia melihat apa yang tampak seperti air mata mengalir di mata kura-kura itu. Awalnya kura-kura itu tampak menawan, dengan mata bundar yang besar. Sekarang, itu sepertinya terhuyung-huyung di ambang histeria ketika berteriak, Lord Turtle bangun 5 bulan yang lalu. Mengapa kamu harus berkeliling mengguncang aku setiap hari? Ada suatu hari ketika kamu mengguncang aku ribuan kali. Apakah kamu tidak pernah lelah? Lord Turtle hampir muntah pada hari itu sebelum dia pingsan lagi. Kura-kura kecil itu bergetar, dan sangat marah sehingga gelombang panas naik dari tubuhnya. Sepertinya dia hampir meledak. Bai Xiaochun sudah merasa tidak enak, jadi dia dengan cepat mencoba menjelaskan. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku pikir kamu sudah mati.
Jika kamu tidak mati, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu sebelumnya? Juga, aroma apa itu yang harum? Petik 2 titik titik. Oh, kamu baru saja mengeluarkan aroma yang harum, bukan begitu? AAARRRG hahaha. Itulah energi spiritual Lord Turtle yang telah membangun selama bertahun-tahun. Kamu mengguncang banyak itu koleksi aku. Aku menghabiskan puluhan ribu tahun membangunnya. ARGH, aku membencimu. Aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan kamu. Kura-kura kecil yang marah sekali lagi menerjang Bai Xiaochun untuk mencoba dan menggigitnya. Aku akan menggigitmu sampai mati. Terkejut, Bai Xiaochun mengelak ke samping, tetapi kura-kura itu terus mengejarnya, membentaknya berulang kali. Su Xiaoshan, Bei Hanlai, Jia Lai, dan Master God Diviner semuanya benar-benar terkejut, seperti juga para pembudidaya lainnya. Pada awalnya, Bai Xiaochun takut diserang sedemikian jauh. Tapi kemudian ekspresinya berkedip, dan dia berputar di tempat. Aura mengerikan meledak, dia berteriak, cukup. Tidak, itu tidak cukup. Sialan. Lord Turtle akan menamparmu begitu hitam dan biru sehingga kamu tidak akan pernah pulih. Petik 2 titik titik. Rahang Bai Xiaochun terjatuh. Bahasa kura-kura ini sangat unik. Jelas, dia tidak akan membiarkan masalah ini hilang. Mencadangkan, Bai Xiaochun dengan cepat berkata, tunggu, biarkan aku jelaskan. Kura-kura kecil memutar matanya dengan jijik dan kemudian berkata, oh tidak, kamu menjauhlah dariku. Aku menderita germofobia. Petik 2 titik titik. Hah, germofobia. Bai Xiaochun sekali lagi terkejut, dan para penonton lainnya juga sama-sama terpana. Tapi kemudian, ekspresi mereka perlahan mulai berubah menjadi kagum. Bagi seseorang untuk dapat mengatakan sesuatu yang sangat menghina, tetapi tidak menggunakan kata-kata kotor, adalah sesuatu yang tidak seorang pun dari mereka bisa berharap untuk melakukannya. Bab 297, Kura-kura kecil terkutuklah surga, aku benci kamu. Kakak kamu. Meskipun menggerogoti otaknya, Bai Xiaochun tidak bisa memikirkan kembali. Kura-kura ini terlalu menyakitkan. Hampir setiap kata yang keluar dari mulutnya merupakan penghinaan. Itu terutama benar dari apa yang baru saja dia katakan. Mengatakan dia germofobia dan tidak ingin berbicara dengan Bai Xiaochun adalah penghinaan yang jelas untuk Bai Xiaochun sendiri. Kemarahan membakar di mata Bai Xiaochun, dan tepat ketika dia akan memberikan tanggapan, kura-kura kecil itu tiba-tiba menatapnya dengan simpatik. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, beberapa orang harus dihina dengan sangat terang-terangan, jika tidak mereka tidak menyadari bahwa mereka dihina. Buat sesuatu yang sedikit otak, dan butuh selamanya untuk menyadari bahwa mereka sedang diejek. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun berada di ambang ledakan. Blowat berlidah tajam, dia melolong. Bajingan kura-kura, kakak kamu. Petik 2 titik titik. Namun, ekspresi simpati di mata kura-kura semakin dalam. Sambil mendesah, dia dengan santai berkata, selesai dengan pengenalan dirimu. Kata-kata hancur ke Bai Xiaochun dengan berat gunung Tai, seperti kilat pada hari yang cerah. Dengan gemetar seolah-olah dia dipukul secara fisik, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dalam hal kemampuan untuk menghina orang, kura-kura kecil ini ada di pesawat yang berbeda darinya. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi, atau perbedaan antara manusia dan pembudidaya. Mereka adalah dunia yang berbeda. Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Para pembudidaya lain dari dua sekte semuanya terengah-engah. Mereka belum pernah bertemu seseorang yang bisa berbicara dengan sangat menggigit. Mata Su Xiaoshan melebar saat dia menatap kura-kura kecil itu. Baginya, rasanya hampir seperti dewa. Bei Hanlai merasakan hal yang sama. Dia belum pernah melihat Bai Xiaochun dalam kesulitan seperti itu. Jia Lai menjadi liar dengan gembira, dan meskipun Tuan Dewa Diviner tampak kaget, di dalam hati, dia menjadi sangat bersemangat.
Bagaimanapun, semua orang sudah memutuskan bahwa mereka akan menghindari berbicara dengan kura-kura kecil dengan segala cara. Bai Xiaochun melambaikan tangannya, menyebabkan Ki darah meledak ke arah kura-kura kecil. Namun, bahkan sebelum Ki darah mencapai itu, kura-kura tiba-tiba menyusut kembali ke cangkangnya. Ledakan terdengar ketika Ki darah mengenai Shell, lalu menghilang, meninggalkan bahkan tidak goresan terkecil. Namun, suara kura-kura yang teredam masih bisa terdengar dari dalam cangkang. Penuh dengan amarah, namun kosong di dalamnya. Jika kamu tidak curhat sedikit, kamu akan berakhir mati. Dengarkan Bai, kamu penculik kecil, Lord Turtle memiliki beberapa saran. Mengapa kamu tidak membangun tembok kristal sendiri? Jika kamu terus menyusuri jalan ini, itu tidak sehat. 1. Rahang Bai Xiaochun terjatuh. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang kura-kura kecil bicarakan, tetapi dia yakin itu bukan sesuatu yang baik. Fakta bahwa dia bahkan tidak mengerti bagaimana dia dihina membuatnya semakin marah. Tiba-tiba, dia memikirkan kembali bagaimana kura-kura kecil itu baru saja berbicara tentang orang-orang yang tidak mengerti bagaimana mereka dihina. Aku akan meramu menjadi pil. Bai Xiaochun mengamuk. Melambaikan tangan kanannya, dia memanggil tungku pil, mengambil kura-kura, dan kemudian melemparkannya ke dalam. Dengan mata merah, dia mengeluarkan setumpuk batu tanah dan segera mulai mencoba meramu kura-kura kecil itu menjadi pil, tepat di atas pedang darah itu. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah para pembudidaya di sekitarnya. Mengingat bagaimana Bai Xiaochun hampir tampak gila, tidak ada dari mereka yang berani mengganggu dia. Semua orang mundur sampai mereka berada sekitar 300 meter jauhnya. Selama beberapa hari berikutnya, Bai Xiaochun membuat seperti orang gila. Segera, rambutnya berantakan, dan dia merasa seperti berada di ambang meledak. Namun, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa membuat kura-kura kecil itu meleleh. Kadang-kadang, kura-kura kecil itu bahkan melemparkan penghinaan dari dalam tungku. Kamu menyebut pil ini meramu. Jika kamu berpikir panas ini dapat melelehkan Lord Turtle, kamu mungkin juga berhenti bermimpi. Lihat, Whippersnapper, mengapa kamu tidak mencoba lagi setelah berlatih kultivasi selama 10.000 tahun atau lebih? Petik 2 titik titik. Hei, tidak buruk sama sekali. Kamu menyadari bahwa Lord Turtle lapar, jadi kamu melemparkan beberapa tanaman roh untuk aku makan. Pertahankan, Whippersnapper, aku mulai menyukai kamu. Petik 2 titik titik. Tambahkan sedikit panas. Ayo, Lord Turtle membeku di sini. Panas, Bung, aku butuh panas. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun turun ke kegilaan total. Dia merasa seperti akan runtuh, dan memiliki pikiran untuk membuang kura-kura kecil itu. Namun, itu adalah harta berharga yang hanya diperolehnya setelah menderita kesulitan yang tak terhitung. Dia tidak bisa menyerah begitu saja. Namun, dia tidak bisa membiarkan segala sesuatunya berjalan seperti semula. Dia terus merebus masalah ini selama 2 hari, sampai dia tiba-tiba menyadari bahwa kura-kura kecil itu tidak mengatakan apapun selama beberapa waktu. Gumamnya, tampak terkejut. Semua orang di daerah itu juga tercengang. Mereka benar-benar terbiasa dengan suara kura-kura kecil baru-baru ini, sehingga keheningan tiba-tiba terasa aneh. Merasa agak curiga, Bai Xiaochun mendinginkan api tanah dan membuka tungku pil untuk menemukan bahwa itu benar-benar kosong. Ya, itu tidak sepenuhnya kosong. Ada beberapa kotoran kura-kura di dalam. Namun, kura-kura kecil itu tidak terlihat. Dengan beberapa metode yang tidak diketahui, entah bagaimana dia menghilang ke udara. Ekspresi yang sangat tidak enak dilihat di wajah Bai Xiaochun, terutama ketika dia melihat kotoran kura-kura. Dia benar-benar ingin mengalahkan kura-kura itu sampai rata. Ya, aku senang dia pergi. Aku hanya akan berpura-pura tidak memulainya. Hatinya dipenuhi dengan banyak emosi campur ketika dia mengertakkan gigi dan menyingkirkan tungku pilnya. Akhirnya,
Para pembudidaya lainnya merasa cukup nyaman untuk mendapatkan sedikit lebih dekat dengan pedang darah. 5 hari lagi berlalu. Bai Xiaochun tidak melihat jejak kura-kura kecil itu, dan menghilangkan kepergiannya dari benaknya. Meskipun dia agak kecewa kehilangan itu, ketika dia berpikir tentang caranya berbicara yang menjengkelkan, dia menyadari bahwa secara keseluruhan, fakta bahwa dia telah melarikan diri adalah hal yang baik. Suasana hatinya berangsur-angsur membaik, dan semangatnya terangkat. Suatu sore, tepat ketika dia membuat semua orang siap untuk melanjutkan melalui wilayah garis depan, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melonjak ke udara di kejauhan. Pada saat yang sama, aura air sungai Heavenspan juga meledak ke segala arah. Langit dan bumi mulai bergetar, dan langit terdistorsi. Banyak awan darah di medan perang tersapu, dan matahari putih Spirit Stream Sekte memelintir, menyebabkan gagak hitam di dalam bergetar. Kekuatan cadangan Bloodstream Sect, orang-orangan sawah yang mengerikan, juga mulai bergetar. Hal yang sama terjadi pada markas besar kota Sekte aliran besar yang sangat besar. Semua leluhur dari 3 sekte yang saat ini berada di benua Heavencraft semuanya memalingkan kepala mereka pada saat yang sama untuk melihat apa yang terjadi. Bai Xiaochun cukup dekat dengan cahaya keemasan, dan merasakan getaran lebih akut. Itu terutama benar mengingat bahwa dia menanam Valet Ki Heavenspan Incantation, yang dibangun di atas dasar menyerap air sungai Heavenspan. Karena itu, ia lebih selaras dengan sungai Heavenspan daripada pembudidaya biasa. Itu, Bai Xiaochun terkesiap. Para pembudidaya lain di sekitarnya begitu terkejut sehingga mereka gemetaran. Dan saat itulah mereka semua, termasuk Bai Xiaochun, melihat. Tembakan lain menembak ke arah Bai Xiaochun dari cahaya keemasan yang mengembang. Saat sinar cahaya mendekat, sebuah suara tiba-tiba bergema, "Sialan. Kamu makhluk kecil sepele. Terakhir kali Lord Turtle tidur siang, kamu adalah seorang pengecut, dan sebelum itu, ayah kamu juga pengecut." Petik 2. Begitu Bai Xiaochun mendengar suara itu, ia terguncang sampai ke inti, dan pikirannya mulai berputar. Jelas itu suara kura-kura kecil sialan itu. Selain itu, sekarang mungkin untuk melihat bahwa di dalam cahaya keemasan yang agung ada buaya raksasa. Panjangnya setidaknya 30.000 meter, dan benar-benar kemasan. Keagungannya hampir mustahil untuk digambarkan, dan itu jelas sangat marah, aumannya bergema lebih keras daripada guntur dari langit. 2. Itu sangat marah sehingga Bai Xiaochun bisa melihat betapa merah matanya. Dia tersentak, kulit kepalanya kesemutan begitu keras hingga rasanya akan meledak. Ini adalah buaya yang sama yang dia lihat kembali ketika dia berada di tahap kondensasi Qi, entitas mengerikan yang hidup di dalam air sungai Heavenspan. Sebelum Bai Xiaochun bahkan bisa bereaksi, kura-kura kecil itu menembak ke arahnya dengan kecepatan eksplosif. Ketika dia mendekat, dia mengisap ekstremitasnya, menjadi cangkang kura-kura yang kemudian menghilang ke dalam tas memegang Bai Xiaochun. Bai Xiaochun menatap dengan mata lebar ke arah buaya yang jauh, yang saat ini menatapnya dengan marah. Jelas, itu mengenalinya. Ketika menyadari bahwa Bai Xiaochun adalah penguasa kura-kura kecil, itu mengeluarkan raungan mengejutkan yang menyebabkan langit redup, dan angin besar menendang. Gold Croc Senior, aku bukan tuan kura-kura. Sungguh, aku tidak. Petik 2. Dia ingin menarik kura-kura keluar dari tasnya, tetapi ketika dia melihat ke dalam, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Tidak ada lagi waktu untuk berpikir, karena buaya yang menakutkan sedang menuju ke arahnya. Sepasang sayap muncul di belakang Bai Xiaochun saat ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Di ambang air mata, dia berteriak, "Kura-kura kecil terkutuk, aku membencimu." Para pembudidaya lainnya telah lama melarikan diri, dan secara simpatik menonton Bai Xiaochun dari kejauhan. Bab 298, Gold Croc Senior, dengarkan aku, Tuan. Mata Bai Xiaochun benar-benar merah saat ia melarikan diri untuk hidupnya. Dengan sayap protomagnetik dan kekuatan tubuh iblis surgawi, dia mampu kecepatan luar biasa. Bahkan,
Dia bergerak sangat cepat sehingga dia berubah menjadi kabur, seberkas cahaya yang hampir seketika jauh dari kejauhan. Ini benar-benar bukan aku, dia melolong. Sayangnya, buaya emas sama cepatnya. Dalam sekejap mata, itu tepat di atas Bai Xiaochun, mengisi seluruh area dengan cahaya kemasan. Bai Xiaochun merasa seperti kulit kepalanya akan meledak, dan dia gemetar ketakutan. Gold Croc Senior, dengarkan aku, Tuan. Aku juga benci kura-kura kecil itu, oke. Kamu dan aku, kami bukan musuh. Musuh kami adalah kura-kura sialan itu. Petik 2 titik titik. Pada saat itu, buaya emas mengeluarkan raungan yang kuat. Itu terdengar seperti guntur dari langit, menyebabkan semuanya bergetar hebat. Gendang telinga Bai Xiaochun berada di ambang muncul, dan dengan pekikan yang menyedihkan, ia menembak maju dengan kecepatan yang meningkat. Namun, sebelum dia bisa melangkah jauh, mata buaya yang marah melintas dengan cahaya dingin, dan mulutnya terbuka. Mulut itu tampaknya menjadi surga dan bumi saat menjulang di atas Bai Xiaochun, membuat segalanya di bawah menjadi gelap. Aroma yang kuat, mencurigakan meledak di Bai Xiaochun, dan matanya melebar saat dia perlahan melihat ke atas. Lalu dia berteriak. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat buaya emas besar, panjang 30.000 meter dengan mulut terbuka, dan Bai Xiaochun tepat di tengah. Dibandingkan dengan buaya raksasa, Bai Xiaochun seperti serangga kecil. Dalam sekejap mata, mulut buaya emas mulai menutup saat bersiap untuk mengkonsumsi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berteriak, matanya benar-benar merah. Di saat bahaya yang kritis ini, ia menggunakan Mountain Sucking Bash untuk membebaskan diri, mempertaruhkan segalanya untuk mencoba keluar dari mulut buaya yang tertutup. Bai Xiaochun merasa hatinya hampir meledak, dan dia benar-benar akan mulai menangis. Suara tabrakan yang dahsyat bergema di belakangnya saat rahang buaya membanting. Jauh di dalam tulangnya, dia membenci kura-kura kecil itu karena menjebaknya dan membuat buaya ini mengejarnya. Kalau bukan karena fakta bahwa kura-kura itu tidak ditemukan di dalam tasnya, ia pasti akan mengeluarkannya dan melemparkannya ke mulut buaya. Kami benar-benar bukan musuh. Oh benar, aku sudah menyerap air dari sungai Heavenspan. Melihat, aku memiliki aura sungai Heavenspan. Dengan gemetar, Bai Xiaochun melepaskan aura Valet Ki Heavenspan Incantation, berharap untuk meyakinkan buaya bahwa mereka berada di tim yang sama. Sulit untuk mengatakannya dengan pasti, tetapi tampaknya aura sungai Heavenspan bekerja. Pada saat yang hampir bersamaan ketika dia melepaskannya, mata buaya emas itu berkedip-kedip dengan cahaya aneh, dan itu berhenti di tempatnya. Bai Xiaochun mengambil keuntungan dari jeda singkat itu untuk maju, menempatkan sedikit jarak antara dirinya dan buaya emas. Pada titik ini, dia terengah-engah, tetapi sebelum dia bisa melakukan hal lain, cahaya dingin melintas di mata buaya, dan menerjang ke depan lagi dengan mulut menganga. Aroma mencurigakan menyapu Bai Xiaochun sekali lagi. Menjerit, dia memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin, dan membuka mata ketiganya. Dengan kekuatan mata Dharma Heavenspan dengan kekuatan penuh, dia melihat kembali ke buaya emas. Pada saat itu, rahangnya jatuh. Yang mengejutkan, buaya itu sebenarnya bukan buaya. Itu telah terbentuk dari air dari sungai Heavenspan, dan memancarkan fluktuasi yang sama seperti sungai. Namun sesaat kemudian, gambar di depannya berubah lagi, dan itu berubah kembali menjadi buaya emas. Ada sedikit waktu untuk berpikir. Dia melepaskan kekuatan kontrol mata Dharma Heavenspan terhadap buaya. Pada saat itulah mulut buaya tersentak menutup untuk kedua kalinya, nyaris tidak melewatkan Bai Xiaochun. Namun, ledakan udara yang dihasilkan mengirim Bai Xiaochun jatuh jungkir balik, wajahnya pucat. Waktu berlalu. 2 jam kemudian, buaya emas masih mengejar Bai Xiaochun. Sulit untuk menentukan apa yang sebenarnya dipikirkannya. Terlepas dari bagaimana mengejar Bai Xiaochun, tampaknya tidak benar-benar ingin membunuhnya. Namun, setiap kali membuka mulutnya yang besar, keringat dingin muncul di dahi Bai Xiaochun.
Akhirnya, Bai Xiaochun menyadari bahwa buaya itu tampaknya tidak berusaha membunuhnya, lebih dari sekadar mengacaukannya. Setiap kali itu menutup mulutnya, hembusan udara akan mengirimnya berputar ke kejauhan. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak berusaha membunuhnya, Bai Xiaochun juga bisa mengatakan bahwa jika dia tidak menghindar dengan cukup cepat, dia benar-benar akan ditelan. Dia merasa sangat bersalah. Dibandingkan dengan buaya raksasa ini, dia seperti bayi. Jika makhluk raksasa itu tidak berhati-hati, itu pasti bisa mengakhiri kehidupannya yang malang. Berhentilah main-main, dia melolong. Dia benar-benar takut buaya yang mengacau akan berakhir membunuhnya. Dia merengut di ambang air mata ketika buaya emas sekali lagi membuka mulutnya. Bai Xiaochun sebenarnya takut setengah mati, dan baru saja akan melarikan diri ketika sesuatu yang baru terjadi. Seekor naga air panjang meledak dari dalam tenggorokan buaya, menyerbu ke arah Bai Xiaochun dan kemudian menabraknya. Ini bukan air biasa, itu adalah air sungai Heavenspan. Orang lain manapun akan terbunuh dalam jiwa dan raga. Tetapi karena Bai Xiaochun menanam mantra Valet Ki Heavenspan, ia jauh lebih terbiasa dengan air sungai Heavenspan. Dalam sekejap mata, sebagian besar pakaiannya dibubarkan. Untungnya, tas pegangnya terbuat dari bahan berkualitas tinggi, jadi hanya rusak sedikit. Namun itu masih menyakitkan. Menjerit, dia lari dari mulut buaya lagi, hati dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia dengan cepat mengenakan satu set pakaian baru, namun, bahkan ketika dia melakukannya, seekor naga air muncul. Karena tekanan kuat yang ia alami, ia mampu memanfaatkan tingkat kekuatan yang sebelumnya disembunyikan. Itu terutama benar ketika datang ke Valet Ki Heavenspan Incantation, yang terus-menerus menyerap air sungai Heavenspan saat tercebur ke dalam dirinya. Juga karena tekanan, laut spiritual ketujuhnya mulai mengkristal. Pengejaran tidak berlangsung lama, hanya sekitar 1 hari atau lebih. Karena kecepatan luar biasa yang terlibat, Bai Xiaochun semakin dekat ke lokasi di mana ketiga sekte sedang mempersiapkan untuk pertempuran terakhir. Pagi berikutnya pada subuh, dia benar-benar melihat kota Sound Stream mendalam yang sangat besar di tengah-tengah barisan pegunungan yang luas. Dia melihat pasukan roh dan sekte aliran darah, yang saat ini meratakan serangan yang mengguncang langit dan bumi. Fluktuasi teknik magis menyebabkan cahaya yang mempesona dan beraneka warna bersinar ke segala arah. Buaya emas akhirnya berhenti mengejarnya. Namun, teriakan takjub bisa terdengar ketika orang-orang di medan perang melihatnya. Para leluhur bertempur di langit, tetapi bahkan mereka benar-benar terkejut oleh pemandangan buaya, dan kemudian Bai Xiaochun. Buaya emas melayang di udara, melihat sekeliling dengan dingin. Tampaknya, itu tidak menemukan apapun di area yang layak untuk dilihat. Melirik Bai Xiaochun dengan tatapan penuh arti, itu berbalik dan menghilang. Bai Xiaochun sangat senang melihat buaya pergi sehingga air mata mengalir di wajahnya. Hari yang lalu adalah siksaan yang luar biasa. Cara buaya mengacaukannya membuatnya merasa hampir dilanggar. Kebenciannya terhadap kura-kura kecil dan buaya telah tenggelam jauh ke dalam lubuk hatinya. Namun, pada saat itulah matanya berkedip karena terkejut. Menatap dirinya sendiri, dia tiba-tiba sangat senang. Teknik Forever hidup abadinya telah membuat kemajuan yang signifikan, dan mantra Valet Ki Heavenspan-nya menjadi lebih halus. Adapun laut spiritual ketujuh, itu lebih dari setengah mengkristal. Meskipun dia merasa sedikit lebih baik, harga yang telah dia bayarkan untuk tunjangan ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah mau membayar lagi. Sambil mendesah, dia mandang ke kota besar itu dan pertempuran terjadi di sekitarnya. Sekte aliran yang mendalam melawan balik para penjajah dengan kegilaan total. Mereka memiliki boneka besar yang bertarung di sisinya yang tampak seperti boneka mekanik yang mengenakan baju besi hijau. Masing-masing membutuhkan beberapa murid aliran mendalam aliran sekte untuk beroperasi. Raksasa formasi mantra The Spirit Stream Sekte meraung saat mereka maju di medan perang. Kecil dan besar, mereka melepaskan serangan kuat yang menyebabkan gempa bumi.
Adapun sekte aliran darah, mereka menggunakan formasi mantra seperti belalang untuk mengirim kelompok besar pembudidaya seperti bola menabrak boneka lapis baja hijau Stream Sekte. Mereka seperti gunung berwarna darah yang meletus dengan ki darah dan aura kematian. Di atas di udara ada para penanam eselon warisan dari kedua sisi konflik, serta para tetua utama. Yang lebih tinggi lagi adalah para leluhur, yang serangannya menyebabkan langit berguncang dan dunia bergetar. Sekte arus besar memiliki formasi mantra besar yang melindunginya, serta formasi mantra kecil yang tak terhitung jumlahnya untuk memberikan dukungan tambahan. Selain itu, ada banyak pedang besar yang berkelap-kelip di udara di sekitar kota, disusun menjadi formasi pedang besar. Di atas setiap pedang duduk murid sekte mereka. Bahkan dua pedang seperti itu bersama dalam formasi akan sangat merusak, tetapi ada jauh lebih dari itu. 10 dari mereka akan menjadi lebih menakjubkan, dan ketika sampai pada formasi dengan ratusan, itu bisa menebang para penggarap yayasan pendirian dan bahkan menyebabkan para tetua utama gemetar. Bab 299, membentuk kembali. Ada beberapa boneka lebih tinggi dengan baju besi emas, yang kekuatannya mengejutkan sebanding dengan pembudidaya eselon warisan atau Reaper darah. Tidak ada banyak boneka seperti itu, tetapi beberapa yang terlibat dalam pertempuran bersinar seperti bintang-bintang yang cemerlang. Tidak hanya ada penggarap sekte aliran besar yang terlibat dalam pertempuran. Pasukan mereka didukung oleh para pembudidaya pil Stream Sek yang telah menyerah. Karena itu, sekte aliran mendalam masih kuat. Medan perang yang sebenarnya begitu luas sehingga sulit untuk melihat satu ujung dari yang lain. Itu cukup besar untuk menampung ratusan ribu pembudidaya. Di setiap tempat di mana orang-orang berkelahi, perjuangan mematikan terjadi. Jelas, sekte aliran mendalam berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan menderita kemunduran demi kemunduran. Jika bukan karena formasi mantra besar yang melindungi kota, mereka pasti sudah lama dikalahkan. Apa yang paling mengejutkan bagi Bai Xiaochun bukanlah hal itu. Terlihat dalam formasi mantra adalah banyak pembudidaya pil Stream Sek berwajah kayu, yang mengisi formasi dengan basis budidaya mereka sendiri. Sebagian besar pembudidaya sekte aliran pil pada dasarnya telah diperbudak oleh sekte aliran mendalam. Awalnya, tujuannya adalah untuk mengasimilasi mereka ke dalam sekte, tetapi invasi yang tiba-tiba memaksa sekte aliran besar untuk meninggalkan rencana seperti itu. Sekarang, para pembudidaya tidak lebih dari batu roh berbentuk manusia yang digunakan untuk mendukung pembentukan mantra besar. Secara keseluruhan, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun melihat perang berskala besar. Tidak ada angin di medan perang, hanya bau darah yang menyebar ke segala arah, meresap ke tanah, dan bahkan tampaknya meresapi bagian dalam para pembudidaya yang bertempur. Sungai darah mengalir di tanah, dan mayat bisa dilihat di mana-mana. Beberapa dimutilasi tanpa bisa dikenali, sementara yang lain utuh. Either way, mata kosong yang menatap tampak mengandung kerinduan untuk hidup yang tidak akan pernah terpenuhi. Bai Xiaochun terengah-engah saat melihat darah dan kematian. Meskipun ia bukan orang asing dalam pembunuhan, melihat pertempuran dalam skala besar seperti itu membuatnya benar-benar berkonflik di dalam. Setengah berteriak dan mendesaknya untuk melarikan diri dari bahaya ini secepat mungkin. Setengah lainnya menyebabkan jantungnya mulai berdebar, dan pikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk bertempur dan bertempur dengan kegilaan total dan total. Dia mengambil napas dalam-dalam ketika realitas situasi mereda. Dia tahu bahwa banyak temannya berada di medan perang ini, dan setelah melihat seperti apa rasanya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Sebuah getaran melandanya ketika sensasi kebulatan tekad muncul di dalam hatinya. Kemudian, dia melesat maju dengan kecepatan tinggi. Hanya sedikit orang yang memperhatikan bahwa dia keluar ke medan pertempuran. Namun, Bruiser, yang berada di tengah-tengah bertarung dengan salah satu binatang pertempuran besar yang mendalam Stream Sekte, tiba-tiba menggigil dan berteriak panjang.
Itu adalah seruan kegembiraan, dan saat itu terdengar, sisa dari binatang perang Spirit Stream Sect tiba-tiba menemukan basis budidaya dan kecakapan pertempuran perlahan meningkat. Karena itu, baik kemampuan bertarung mereka dan kemampuan penyembuhan mereka meningkat. Meskipun agak terkejut dengan ini, binatang-binatang perang senang. Pada saat yang sama, di pinggiran medan perang, dua murid Ki kondensasi, satu dari Sekte Stream Roh dan satu dari Sekte Aliran Darah, berada di tengah-tengah keputusasaan. Berkali-kali, mereka didorong kembali melintasi medan perang oleh 4 murid Sek Stream Sek yang haus dan haus darah. Kedua murid Ki kondensasi tertawa pahit dan bertukar pandang. Setelah bekerja bersama dalam beberapa hari terakhir, mereka agak bersahabat. Tetapi sekarang, kematian menjulang di atas mereka, dan sepertinya tidak ada harapan. Awalnya aku tidak terlalu menyukaimu, tetapi jika ada kehidupan lain setelah ini, aku berharap kita bisa bertarung bersama lagi. Hahaha, itu kesepakatan. Awalnya, mereka berada di dua regu yang berbeda, tetapi sisa rekan mereka sudah mati dalam pertempuran. Sekarang mereka berdiri bahu-membahu, tertawa ketika mereka bersiap untuk bertarung sampai mati. Tepat pada saat itulah sosok muncul, bersinar dengan cahaya valet tinget, berwarna darah. Sebelum 4 aliran mendalam murid sekte murid bisa melakukan apa saja, cahaya melintas oleh mereka, dan mata mereka melebar ketika kepala mereka terbang dari tubuh mereka. Bai Xiaochun telah tiba. Dua kultivator yang baru saja diselamatkannya menatapnya dengan terkejut sesaat sebelum menangis karena terkejut. Master Darah yang mulia, Sekte Paman Bai. Bai Xiaochun berbalik dan menatap pasangan itu. Dia telah melihat dari kejauhan bahwa mereka jelas telah menjadi teman selama pertempuran yang mematikan. Persahabatan seperti itu akan sangat penting karena kedua sekte bergabung. Bai Xiaochun mengangguk pada mereka, lalu berkedip kembali bergerak, menuju bagian lain dari medan perang. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang bisa melawannya. Teknik hidup abadinya yang abadi telah mencapai titik di mana kekuatan tubuh kedagingannya tidak terlukiskan. Pada saat yang sama, kemampuan pertahanannya mengejutkan. Hanya sedikit orang yang bisa menahan pukulan darinya, dan setiap pukulan tinju yang dia luncurkan mengandung kekuatan mematikan. Itu terutama berlaku untuk Grasp Throat Crushing, yang mengalahkan satu musuh demi satu. Mountain Sucking Bash-nya membuatnya bahkan sulit untuk melihatnya di medan perang. Bahkan ketika para penanam sekte Stream Sekte berhasil mengelilinginya, dia akan melepaskan kemarahan seperti binatang buas. Boom terdengar, dan tulang-tulangnya hancur. Tidak ada musuh yang bisa membuat Bai Xiaochun dikunci. Teknik abadi hidup yang abadi jelas merupakan teknik yang dirancang untuk dilepaskan dalam pertempuran. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan menarik semua kekuatan teknik magisnya. Dia sudah belajar menggunakannya hanya pada saat yang tepat dalam pertarungan, yang memungkinkannya untuk memaksimalkan efektivitas mereka. Dengan hanya menggunakan kekuatan tubuh kedagingannya, dia menabrak pembudidaya Yayasan Sek Foundation yang mendalam. Bahkan ketika darah masih turun, dia berputar dan mengirim serangan kepalan ke arah seseorang yang mencoba menusuknya dari belakang. Ekspresi terkejut yang mendalam muncul di wajah kultivator itu pada saat sebelum lengannya meledak. Berteriak, dia jatuh kembali, namun tangan kanan Bai Xiaochun melintas dengan gerakan mantra, mengirim cahaya berwarna darah yang keluar dari jarinya untuk membentuk pedang darah. Beberapa saat kemudian, musuh ditikam mati. Tidak berhenti bahkan untuk sesaat, Bai Xiaochun melesat ke kejauhan. Mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan tubuhnya, dia seperti ikan di air. Kemanapun dia pergi, jika ada kultivator sekte uap darah berkelahi, mereka akan gemetar saat basis kultivasi dan kecakapan pertempuran mereka meningkat. Akibatnya, tangisan mereka yang berapi-api semakin keras. Akhirnya, dia mencapai suatu daerah di tengah-tengah medan perang di mana pembudidaya dari Fragrant Cloud Peak mengoperasikan raksasa formasi mantra yang sangat besar. Raksasa lain di dekatnya tampak sangat akrab, itu adalah inkarnasi formasi mantra ke-9 dari Gunung Dausit. Awalnya, pembentukan mantra itu dimaksudkan untuk dikendalikan oleh Bai Xiaochun.
Tanpa dia, kecakapan pertempuran raksasa telah melemah secara signifikan, bahkan lebih dari raksasa lain di daerah tersebut. Pada saat ini, itu terkunci dalam pertempuran dengan boneka lapis baja hitam. Ada 3 jenis boneka di medan perang, hijau, hitam, dan emas. Boneka hijau adalah tipe yang biasa. Boneka hitam lebih kuat, dan kurang umum. Yang emas adalah yang paling langka. Adapun boneka hitam, mereka datang dalam berbagai ukuran, dan yang 300 meter memiliki jejak emas terlihat di dalamnya. Dalam hal kecakapan pertempuran, boneka-boneka kulit hitam berpinggiran emas itu jauh melampaui boneka-boneka kulit hitam lainnya. Boneka hitam khusus ini memegang pedang besar saat ia melangkah maju. Karena raksasa pembentuk mantra itu relatif tidak siap, itu membuatnya mudah bagi boneka hitam untuk menusuk pedang dengan jelas. Raksasa itu terdistorsi, dan orang-orang di dalamnya batuk darah. Mata mereka berkedip-kedip dengan kegilaan, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali melihat pedang itu menebas raksasa itu dengan kejam. Suara gemuruh bergema, tampaknya raksasa itu berada di ambang kehancuran. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara dengan nada menghina dari dalam boneka hitam. Inkarnasi formasi mantra Roh Stream Sekte terkenal di mana-mana di bawah langit, terutama formasi ke-9 dari Gunung Dausit. Betapa mengecewakan melihatnya dalam aksi hari ini. Petik 2 titik titik. Boneka itu memutar pedangnya, dan raksasa pembentuk mantra terhuyung-huyung menuju kehancuran. Semua orang di dalamnya tertawa pahit. Tanpa Bai Xiaochun, mereka seperti naga tanpa kepala. Banyak kemampuan inkarnasi yang dianggap tidak berguna, dan saat ini, tampaknya mereka harus membiarkan formasi itu runtuh dan kemudian bertarung sampai mati. Namun, pada saat itu, dengusan dingin menggema. Hancurkan formasi. Tanda segel keluar dan mendarat ke inkarnasi formasi mantra. Orang-orang di dalam bergetar, dan kemudian mata mereka bersinar dengan sukacita ketika mereka melihat orang yang terbang ke arah mereka. Itu Bai Xiaochun. Kelompok di dalam formasi mantra mulai tertawa keras, secara bersamaan melakukan gerakan mantra tangan 2. Saat tanda pemeteraian Bai Xiaochun menyatu dengan raksasa, inkarnasi tiba-tiba mulai larut. Gemuruh bisa terdengar saat menjadi redup dan memudar, dan orang-orang di dalam segera menyebar dan kemudian menembak ke arah Bai Xiaochun. Reform. Bai Xiaochun meraung, tangannya berkedip dalam gerakan mantra. Dalam sekejap mata, mereka terbentuk kembali di udara, dan pada saat yang sama, tangan Bai Xiaochun kabur dengan gerakan mantra, melepaskan kekuatan formasi asli. Gemuruh bergema saat raksasa formasi mantra baru terbentuk. Itu jauh lebih tinggi daripada raksasa lainnya, dan benar-benar jasmani. Itu tampak persis seperti raksasa purba, meskipun fitur wajahnya sangat mirip dengan Bai Xiaochun. Matanya terbuka, dan Bai Xiaochun melihat keluar, tatapannya menusuk seperti pedang setajam silet. Kamu benar-benar ingin melihat seberapa kuat formasi Gunung Dausit ke-9. Aku akan memberi kamu tampilan yang bagus. Energi Bai Xiaochun melonjak, dan dia mengambil langkah ke depan, menyebabkan semua tanah bergetar. Boneka hitam itu menatapnya dengan kaget, tetapi kemudian matanya berkilau karena keinginan untuk bertempur. Bai Xiaochun, Bab 300, Kekuatan Inkarnasi. Formasi ke-9 dari Gunung Dausit telah secara khusus disatukan oleh pemimpin sekte hanya untuk Bai Xiaochun. Karena dia adalah seorang kultivator pendirian Yayasan Heaven Dao, dia adalah satu-satunya yang bisa melepaskan kecakapan pertempuran sebenarnya dari formasi. Itu juga sebabnya, beberapa saat yang lalu, formasi tampak begitu lemah. Ketika dihidupkan penuh, itu bisa melepaskan kekuatan yang mirip dengan panggung Gold Core. Sebelum Bai Xiaochun muncul di tempat kejadian, formasi ke-9 hanya mampu mendekati agak dekat dengan panggung Gold Core. Tetapi sekarang, energi raksasa yang sangat besar itu membumbung tinggi, dan itu sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat boneka hitam itu mengucapkan nama Bai Xiaochun, raksasa pembentuk mantra itu melangkah maju, menyebabkan semuanya bergetar ketika aura yang dominan melesat ke segala arah. Tanpa diduga,
Inkarnasi raksasa itu menggunakan bash saking gunung. Rentetan ledakan sonik bergema saat raksasa itu bergerak. Sesaat kemudian, itu tepat di depan boneka hitam. Tidak peduli berapa banyak boneka telah disiapkan untuk serangan yang masuk, itu tidak bisa mengelak. Sebuah ledakan besar bergema ke segala arah. Kekuatan bashing yang dilepaskan Bai Xiaochun pada boneka hitam sudah cukup untuk menghancurkan langit. Dengan gemetar, boneka itu terbang mundur ke udara di tengah-tengah suara retak yang keras. Meskipun ekspresi di wajah boneka tidak pernah berubah, wajah para penanam sekte aliran besar di dalamnya benar-benar jatuh ketika basis budidaya mereka dilemparkan ke dalam kekacauan. Ki dan darah mereka langsung tidak stabil, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Tidak tahan dengan satu pukulan, kata Bai Xiaochun, suaranya sedingin es. Dia maju selangkah lagi-lagi memanfaatkan kecepatan luar biasa untuk muncul tepat di atas boneka hitam, tempat dia menginjakkan kakinya dengan kejam. Boom yang dihasilkan sepertinya mampu menghancurkan udara. Boneka hitam tidak bisa melawan sedikit pun, dan dikirim jatuh ke tanah. Sebelum bisa mendarat, Bai Xiaochun berkedip bergerak dan muncul di sebelahnya, meraih lengannya dan mengayunkannya dengan kasar. Boneka itu dilemparkan kembali ke atas, hanya untuk bertemu Bai Xiaochun lagi, yang melepaskan satu pukulan ke dalamnya demi satu. Boneka hitam berusaha menghindar dan menghindar, tetapi benar-benar tidak mampu. Dipukuli oleh satu pukulan tinju yang mengerikan satu demi satu, perisai eksternalnya terdistorsi sampai hancur. Tercela, geram boneka hitam itu. Berani-beraninya kamu menyerang dengan cara yang begitu licik. Para pembudidaya sekte stream mendalam di dalam boneka tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa raksasa akan sangat kuat setelah dibentuk kembali oleh Bai Xiaochun. Setelah gagal mengambil inisiatif, mereka benar-benar ditekan, dibiarkan benar-benar tidak mampu membela diri. Saat perisai terpelintir di ambang kehancuran, boneka hitam melolong lagi. Cahaya hitam melonjak dari permukaannya, kekuatan destruktif yang melaju ke arah Bai Xiaochun bahkan saat perisai itu hancur. Ketika cahaya hitam muncul, mata Bai Xiaochun berkedip, dan dia mundur. Namun, secara bersamaan, dia memutar kaki kirinya dengan busur untuk menabrak pinggang boneka hitam. Suara retak terdengar, dan celah berayun di permukaan boneka saat meluncur ke tanah. Cahaya hitam destruktif berlayar tepat melewati Bai Xiaochun, yang sekarang melayang di sana menatap dingin pada boneka hitam. Mendengus, dia berkata, hanya itu yang kamu punya. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengalami kekuatan penuh dari formasi mantra ke-9 Mount Dausit. Petik 2. Raungan menantang dari sekte arus besar bergema keluar dari dalam boneka hitam. Pada saat sebelum ia akan terbanting ke tanah, ia memutar, membanting tangan kanannya ke bawah untuk mengubah momentumnya. Setelah nyaris tidak memaksakan diri di bawah kendali, boneka itu segera melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya. Menyatukan semua kekuatan semua orang di boneka itu untuk memanggil klon bayangan dengan pedang panjang. Tanpa ragu sedikit pun, klon itu menebas pedangnya pada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menyebabkan cahaya kemasan menyebar dari tubuhnya. Pada gilirannya, cahaya itu menyebabkan inkarnasi raksasa juga mulai bersinar seperti emas. Mengejutkannya, itu adalah kekuatan dari kulit emas yang abadi. Gambar iblis surgawi muncul di posisi yang sama dengan inkarnasi raksasa, hampir seolah-olah keduanya adalah satu. Semua orang di daerah itu tiba-tiba merasa seolah-olah mereka tidak melihat raksasa pembentuk mantra, tetapi sebaliknya, iblis surgawi melolong ke langit. Inkarnasi iblis surgawi Bai Xiaochun mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah klon bayangan yang masuk. Reaksi klon menyebar saat tinju menghantam sasaran. Klon itu langsung meledak seperti cermin yang hancur. Boneka ajaib The Deep Stream Sekte terkenal di mana-mana di bawah langit, kata Bai Xiaochun dengan tenang. Terutama versi hitam yang diwarnai emas. Betapa mengecewakan melihatnya dalam tindakan hari ini.
Kata-katanya hampir persis sama dengan kata-kata yang diucapkan sebelumnya oleh penggarap dalam boneka hitam. Kultivator sombong yang telah mengucapkan kata-kata itu mengeluarkan raungan marah dan mengirim boneka terbang ke Bai Xiaochun, tangannya berkedip dalam gerakan mantra saat mengeluarkan teknik magis. Namun, sebelum teknik magisnya bisa terbentuk sepenuhnya, sebuah kualivalet setinggi 3.000 meter muncul di atas kepala boneka hitam dan menabraknya, memotongnya. Game over, kata Bai Xiaochun, matanya berkedip-kedip. Pada saat yang sama, iblis surgawi melangkah maju dan menjangkau boneka itu. Mata boneka itu berkedip, dan ia membuka mulutnya, mengeluarkan aliran gas beracun 7 warna. Secara bersamaan, tubuh boneka membusuk secara signifikan. Adapun gas beracun, bahkan udara dihancurkan saat ia menembak ke arah Bai Xiaochun. Waktunya mati, kata boneka itu, tertawa dengan antisipasi. Kelompok pembudidaya sekte aliran besar di dalam boneka telah menunggu kesempatan ini untuk memuntahkan gas beracun. Pada saat yang sama, tangan boneka itu melintas dengan gerakan mantra, menyebabkan pedang besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas. Lebih dari 50 dari mereka dapat dilihat, dan suara mendengung keluar saat mereka berkumpul dalam formasi pedang. Kemudian, sinar yang menyilaukan, seperti kilat dari tembakan ke arah Bai Xiaochun. Pembentukan pedang dan gas beracun bersama adalah kombinasi yang mematikan. Permainan anak-anak, Bai Xiaochun berkata dengan dingin. Heavenspan Dharma miliknya membentak terbuka, menyebabkan hal yang persis sama terjadi dengan tubuh iblis surgawi. Mata ketiga muncul di dahi iblis surgawi setinggi 300 meter. Seketika, langit mulai bergetar ketika mata terfokus, bukan pada gas beracun, tetapi pada pembentukan pedang yang sangat besar. Lebih dari 50 pedang besar tiba-tiba terhenti di udara. Meskipun jeda hanya berlangsung sesaat, itu saja yang dibutuhkan Bai Xiaochun. Tanpa ragu sedikit pun, dia menembus gas beracun untuk muncul tepat di depan boneka hitam. Tidak mungkin. Banyak teriakan kaget dan tak percaya bergema dari dalam boneka itu. Gas beracun adalah salah satu kartu truf boneka, sesuatu yang bisa mengguncang bahkan seorang pembudidaya core gold yang kuat. Para pembudidaya sekte streaming besar telah sepenuhnya dan benar-benar yakin bahwa itu akan menghancurkan inkarnasi raksasa. Namun, apa yang sebenarnya mereka hadapi bukanlah raksasa pembentukan mantra, melainkan iblis surgawi Bai Xiaochun. Untuk itu, gas beracun seperti ini hampir tidak ada artinya. Pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu, Bai Xiaochun meraih bahu boneka hitam dan merobek lengannya sepenuhnya dari tubuhnya. Empat terkejut mendalam aliran pembudidaya sekte terbang keluar dari tunggul yang hancur, dan sebelum mereka bahkan bisa mulai melarikan diri. Mereka ditabrak oleh pembudidaya sekte aliran darah dan roh stream terdekat. Bahkan ketika jeritan kesakitan mereka terdengar, ibu jari dan telunjuk kanan Bai Xiaochun membentak bersamaan saat ia melepaskan genggaman penghancur tenggorokan ke tenggorokan boneka hitam. Suara retakan ganas bisa terdengar ketika seluruh leher boneka itu pecah, dan kepalanya terbang ke udara. Lebih banyak aliran yang mendalam pembudidaya sekte dikeluarkan. Meskipun kehilangan lengan dan kepala, boneka hitam itu tidak sepenuhnya hancur, dan para pembudidaya di dalamnya langsung mengirim mundur-mundur, hati mereka berdebar ketakutan karena Bai Xiaochun. Tapi bagaimana mungkin Bai Xiaochun membiarkan boneka itu lolos? Dia mengambil napas dalam-dalam, menyebabkan pusaran muncul di sekitarnya. Angin kekuatan kencang muncul, dan matanya berkedip ketika Heavenly Demon Body-nya sekali lagi melepaskan Bash Mountain Sucking. Ledakan. Itu bergerak begitu cepat sehingga sulit dilacak dengan mata telanjang. Hanya sedikit bayangan di belakang yang bisa terlihat saat ia menembus sepenuhnya melalui boneka hitam. Boneka itu benar-benar meledak berkeping-keping, secara kritis melukai puluhan pembudidaya sekte stream mendalam di dalamnya, dan mengirimkan beberapa ke kematian mereka secara instan. Mereka yang selamat masih batuk darah sebagai pembudidaya sekte aliran darah dan sekte aliran roh mendekat pada mereka untuk membunuh. Bai Xiaochun melayang di udara, terengah-engah.
Meskipun dia telah menunjukkan pertunjukan yang kuat, dia benar-benar gemetaran. Namun, meskipun dia tidak benar-benar ingin bertarung sedemikian rupa, di saat-saat kritis seperti ini, dia tidak punya pilihan lain. Sambil mendesah, dia baru saja akan pergi ke lokasi lain ketika tiba-tiba, sebuah getaran melandanya ketika tatapannya jatuh ke lokasi beberapa ribu meter jauhnya. Berdiri di sana adalah Sue Mei, lengkap dengan topengnya. Dia tampak dalam kondisi buruk, lemah, dengan darah menetes dari bawah topengnya saat dia jatuh berulang-ulang melintasi medan perang. Yang mengelilinginya adalah 4 penggarap yayasan pembentukan yayasan dari sekte aliran mendalam, yang semuanya melonjak dengan niat membunuh.